Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Anifa kelas 10 BDPB. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem tanam paksa. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian tanam paksa, latar belakang tanam paksa, dan dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Secara teori, tanam paksa atau kulturstelsel adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanam ekspor mereka sejak tahun 1830. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda pada saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit. Banyak dana yang hilang, entah karena korupsi maupun perang. VOC yang sebelumnya merupakan kompeni kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Bahkan ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799, VOC meninggalkan hutang yang sangat besar, yakni 1.300 gulden. Selain itu, kerajaan Belanda pun harus menghadapi hutang akibat perang. Contohnya, Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Dari Perang Diponegoro, Belanda diperkirakan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus mengganti seluruh pengeluaran perang kedua pihak. Oleh sebab itu, Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal dengan harapan bisa mengolah daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutup utang tersebut dan mengisi kas Belanda. Dampak positif tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian yang terkait dengan perkebunan dan perpabrikan di pedesaan. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas, pelabuhan dan pabrik, serta gudang hasil budidaya. Dampak negatif sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. Beban hidup rakyat semakin berat, terlebih karena mereka harus menyerahkan sebagian dari tanah milik dan hasil panen. Rakyat juga turut menanggung risiko jika terjadi kegagalan panen. Selanjutnya, dampak ketiga yang dirasakan oleh rakyat adalah mengalami tekanan fisik dan mental. Mereka tidak bisa mencari nafkah dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Dampak terakhir yang dirasakan oleh rakyat adalah muncul wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.